Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Kylian Mbappe yang masa depannya belum jelas di PSG masuk dalam daftar perburuan Chelsea. Sementara Arsenal menikung Real Madrid dalam perburuan Kai Havertz. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan semifinal Liga Negara. Ada timnas Kroasia yang menang dramatis atas timnas Belanda dengan skor 2-4. Kita lanjut ke hasil pertandingan kualifikasi Piala Afrika. Ada timnas Mesir yang mampu mendekuk timnas Guinea dengan skor tipis 1-2. Timnas Belanda melakoni laga semifinal Liga Negara saat berhadapan dengan Kroasia. Pasukan Ronald Koeman harus menelan kekalahan dengan skor akhir 2-4. Skuad Oranje berhasil unggul terlebih dahulu lewat Donyell Malen di menit ke-26. Lalu di babak kedua, skuad Vatreni sukses membalas 2 gol lewat penalti dari Andrej Kramaric dan gol dari Mario Pasalic. Kemenangan yang sudah di depan mata harus buyar dalam sekejap. Pasalnya Newalang berhasil menyamakan kedudukan di menit akhir laga. Hasilnya pertandingan harus ditentukan melalui babak tambahan. Di babak ini Kroasia berhasil melesakkan tambahan 2 gol melalui Bruno Petkovic dan penalti dari Luka Modric. Kemenangan ini juga membuat pasukan Zlatko Dalic lolos ke final Liga Negara. Mereka akan berhadapan antara timnas Spanyol atau Italia yang baru bermain esok hari. Timnas Mesir berhasil meraih kemenangan kala melakoni kualifikasi Piala Afrika menghadapi Guinea. Di laga itu, skuad Fir'aun menang dengan skor tipis 1-2. Sehro Guirassy berhasil membuka keunggulan untuk Guinea di menit ke-26. Namun skuad asuhan Carlos Queiroz mampu menyamakan kedudukan lewat Trezeguet pada menit ke-42. Lalu di babak kedua, Mostafa Mohamed berhasil memastikan kemenangan Mesir lewat golnya di menit ke-79. Hasil ini membuat Mohamed Salah dan kawan-kawan memuncaki klasemen grup D dengan torehan 12 poin. Kita beralih ke kabar rumor nih, ada Manchester United yang membidik Wojciech Szczesny dengan mengajukan tawaran 8,5 juta pound sterling. Bicara soal kiper, ada juga David Raya yang diklaim telah setuju bergabung dengan Tottenham Hotspur namun harus menyiapkan dana mencapai 40 juta euro. Manchester United dirumorkan membidik Wojciech Szczesny dari Juventus. Pemain asal Polandia ini diproyeksikan untuk menjadi pesaing David De Gea sebagai kiper utama. Kiper asal Spanyol itu sering menampilkan performa angin-anginan meski mendapatkan gelar kiper terbaik Liga Inggris. Maka dari itu Erik ten Hag menginginkan adanya sosok penjaga gawang anyar. Untuk mendatangkannya, skuad setan merah harus menyiapkan mahar sekitar 8,5 juta pound sterling. Selain Manchester United, Aston Villa juga berminat dengan jasa Szczesny. Tottenham Hotspur gencar mencari kiper anyar untuk mengarungi musim anyar. Pasalnya Hugo Lloris saat ini sudah memasuki usia senja dan kerap mengalami cedera. Oleh sebab itu, Spurs kini mengincar penjaga gawang yang membela Brentford yakni David Raya. Bahkan pemain asal Spanyol ini sudah setuju untuk bergabung dengan Spurs. Namun skuad The Leeuwards harus mencapai kesepakatan dengan manajemen The Bees. Sebab Raya saat ini dipagari dengan mahar 40 juta euro atau sekitar 645 miliar rupiah. Arsenal harus menyiapkan mahar 75 juta euro untuk menggait Kai Havertz dari Chelsea. Ngomong-ngomong soal Chelsea nih, mereka manfaatkan situasi dengan mencoba untuk menggoda Kylian Mbappe yang ogah menetap lama di PSG. Arsenal dirumorkan tertarik dengan Kai Havertz di musim panas ini. Pemain asal Jerman ini disiapkan untuk memperdalam skuad agar bisa bersaing di Liga Champions musim depan. Mantan pemain Bayer Leverkusen ini punya mahar besar sekitar 75 juta euro atau 1,2 triliun rupiah. Dengan harga segitu, Arsenal enggan untuk menebus sang pemain. Maka dari itulah pihak meriam London segera melakukan negosiasi dengan Chelsea. Tujuannya untuk menurunkan harga beli pemain agar mewujudkannya hijrah ke Emirates Stadium. Kylian Mbappe dikabarkan gak akan memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Akan tapi manajemen Les Parisiens bersikukuh meminta Mbappe untuk tetap bertahan. Seandainya berniat pergi, mereka akan menjual Mbappe di bursa transfer musim panas ini. Melihat peluang itu, Chelsea berusaha akan merekrut sang pemain ke Stamford Bridge. Hanya saja Goal.com mengabarkan jika The Blues harus bersaing ketat dengan dua klub peminat Mbappe.
mulai dari Real Madrid hingga raksasa Premier League yaitu Manchester United. Next, ada Newcastle United yang dikabarkan hampir menyepakati transfer Nicolo Barella dengan mengajukan tawaran sebesar 50 juta pound sterling. Kita jauh ke rumor transfer klub Serie A nih guys, ada Samuel Chukwueze yang diklaim setuju untuk bergabung ke AC Milan. Newcastle mendekati kesepakatan untuk memboyong Nicolo Barella dari Inter Milan. Menurut laporan dari media Telegraph, kesepakatan ini sekitar 50 juta pounds atau 800 miliar rupiah. Gelandang timnas Italia ini didatangkan atas keinginan dari pelatih Eddie Howe. Pelatih asal Inggris itu ingin memperkuat skuadnya agar bisa bersaing di Liga Champions musim depan. Itu artinya skuad The Magpies berhasil mengungguli Liverpool dalam perburuan Barella. Sebelumnya pasukan The Reds sangat gencar untuk mengamankan jasa ex Cagliari tersebut. Selain itu, skuad asuhan Eddie Howe juga dalam negosiasi dengan James Maddison. Gelandang Leicester City ini bisa datang bersamaan dengan Barella. AC Milan sedang berburu penyerang anyar di bursa transfer musim panas. Skuad Rossoneri mengincar Samuel Chukwueze yang kini bermain bersama Villarreal. Pemain asal Nigeria ini diproyeksikan untuk menambal sisi kanan penyerangan. Pasalnya di musim ini Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias kerap tampil angin-anginan. Bahkan perwakilan dari AC Milan yakni Geoffrey Moncada sudah menemui agen sang pemain. Kabarnya Chukwueze memberikan persetujuan untuk bergabung ke San Siro. Al Ahly mengajukan tawaran resmi untuk menggait Riyad Mahrez dari Manchester City. Sedangkan Sadio Mane dikabarkan akan menyusul Steven Gerrard ke Arab Saudi dengan bergabung ke Al-Ettifaq. Al Ahly punya minat serius untuk mendatangkan Riyad Mahrez di bursa transfer. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, klub asal Arab Saudi ini dikabarkan sudah mengajukan tawaran resmi. Namun dalam laporan tersebut nggak disebutkan berapa tawaran yang diajukan. Saat ini negosiasi sedang berlangsung sangat cepat dan akan ada kabar terbaru dalam beberapa jam ke depan. Manchester City sendiri terbuka untuk melepas Mahrez kalau ada tawaran yang cocok. Di sisi lain, Al-Ittihad mundur setelah gagal mencapai kesepakatan dengan skuad The Citizens. Al-Ettifaq selangkah lagi akan mendapatkan jasa Steven Gerrard. Mantan pelatih Aston Villa itu dikabarkan sudah menerima penawaran resmi dari skuad prajurit Ad-Dahna. Akan tapi masih belum diketahui pasti nilai kontrak yang telah diajukan. Menurut laporan dari media Mirror, Al-Ettifaq berencana untuk mendatangkan Sadio Mane. Pemain asal Senegal itu berpeluang akan dijual Bayern Munchen di musim panas ini. Manajemen di Rotterdam disebut akan merombak skuad secara besar-besaran untuk membangun tim. Kalau tadi dari kabar rumor, kita masuk ke kabar resmi nih guys. Ada Brighton yang sudah resmi mendapatkan James Milner. Sedangkan Real Madrid juga sudah resmi mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Brighton and Hove Albion baru saja mendapatkan tanda tangan James Milner dini hari tadi. Kabar tersebut sudah diumumkan langsung melalui media sosial resmi klub. James Milner didatangkan dari Liverpool sebagai pemain bebas transfer. Manajemen Brighton mengikat kontrak gelandang asal Inggris ini selama 1 tahun ke depan. James Milner sendiri merupakan pemain yang kenyang akan pengalaman. Dia menjadi salah satu pemain dengan penampilan terbanyak, yakni telah memainkan 619 laga. Real Madrid resmi merilis jersey teranyar mereka untuk mengarungi musim 2023-2024. Seragam tempur buatan Adidas itu masih menggunakan warna putih sebagai warna dasarnya. Hanya saja warna putih tersebut dibalut dengan warna emas yang berada di bagian kedua lengan jersey. Berikutnya terdapat warna hitam yang melingkar pada bagian kerah. Menurut laporan, Adidas menghapus desain jersey polo pada perilisan kali ini. Di sisi lain, seragam tempur ini juga dinilai mirip dengan jersey yang digunakan pada musim 2011-2012. Real Madrid resmi mendapatkan jasa gelandang Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham. Kabar tersebut sudah mereka umumkan langsung lewat sosial media resmi klub. Menurut laporan resminya, Real Madrid menebus Bellingham seharga 103 juta euro atau 1,6 triliun rupiah. Pemain asal Inggris itu akan menyempurnakan regenerasi lini tengah El Real. Carlo Ancelotti selaku pelatih jatuh hati dengan performa Bellingham selama 2 musim terakhir. Dari 132 penampilan ex-Birmingham City itu mampu mencetak 24 gol dan 25 assist. Di sisi lain, Bellingham pun baru saja mengucapkan salam perpisahan dengan Borussia Dortmund. Dia merasa terhormat bisa membela di Borussen selama 3 tahun ini.
Selanjutnya, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Palestina dengan skor imbang kacamata. Sementara di kabar penutup nih, ada Aldi Taher yang membuatkan satu lagu khusus untuk sang mega bintang Lionel Messi. Kira-kira lagunya kayak gimana ya guys? Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam laga FIFA Matchday menghadapi Palestina. Bertanding di Gelora Bung Tomo, Mark Klok dan kawan-kawan ditahan imbang dengan skor kacamata. Sejak menit awal, skuad Garuda tampil menekan ke jantung pertahanan Palestina. Saat itu Rafael Struijk mencuri perhatian dengan memulai debut luar biasa bersama timnas Indonesia. Dia kerap bergerak aktif membuka ruang dan bisa memanfaatkan sedikit celah menjadi peluang. Sayang Struijk gagal melesakkan satupun gol sampai peluit babak pertama berakhir. Gagalnya skuad Garuda untuk mencetak gol disebabkan karena tangguhnya kiper Palestina yaitu Rami Hamada. Lalu masuk babak kedua, timnas Indonesia nggak mengendurkan serangan mereka. Namun Palestina sedikit memberikan perlawanan dengan membuat sejumlah peluang yang berbahaya. Sampai peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal menceploskan satupun gol. Meskipun ditahan imbang, Sintayong merasa puas dengan performa para punggawanya. Dilansir dari Detik Sport, dia menyebut jika timnas Indonesia seharusnya bisa mencetak gol. Setelah itu, Sintayong juga memuji penampilan debut menawan dari Rafael Struijk. Dia pun meminta para pemain untuk tetap membenahi finishing mereka. Di sisi lain, hasil imbang ini juga menjadi modal bagus timnas Indonesia untuk menghadapi Argentina. Nantinya laga ini akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 19 Juni. Lionel Messi dikabarkan gak akan terbang ke Indonesia dalam laga FIFA Matchday tanggal 19 Juni. Salah satu artis tanah air mempersembahkan lagu khusus untuk La Pulga. Dalam unggahannya di sosial media, Aldi Taher meminta Messi untuk hadir ke Indonesia. Dalam syairnya, Aldi Taher menyanyikan Why You Don't Come to Indonesia, Mr. Messi. Gak disangka-sangka lagu tersebut mendapat respon positif dari para pecinta sepak bola tanah air. Bahkan akun media sosial resmi FIFA World Cup mengunggah lagu tersebut. Hanya saja postingan tersebut cuma bisa dilihat oleh server Indonesia saja. Why you don't come to Indonesia, Mr. Messi? Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Muhammad Rifki dengan super thanks 20.000. Katanya Jambi hadir cetak gol harian top. Wah, makasih ya buat kakak Muhammad Rifki. Salam balik dari Samarinda. Nah, buat kamu yang pengen komennya dibacain juga, bisa klik super thanks yang ada di bawah. Sampai jumpa.